Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat, sobit, konco, konci, dawan, dan kawin? Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Karena saat ini kesehatan itu adalah sangat penting bagi kita semuanya. Di pandemi seperti ini tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu meningkatkan imunitas kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini adalah efek daripada PSBB kali ini, yang biasanya kita selalu berjalan-jalan untuk cari kuliner. Ini kita berutek apa yang ada di dapur. Nah, kali ini kita akan membuat cilok atau bakso aci. Untuk bumbunya ada bawang putih sebanyak 6 siung sampai 7 siung, ada minyak secukupnya. Terus ada bawang pre ini sebanyak 2 siung. Sebanyak 2 batang, dan juga bawang sebanyak 2 batang. Ada 1 sendok teh penyedap rasa, penyedap makanan. Terus ada garam 1 sendok teh. Selanjutnya ada lada secukupnya. Bahan dasar untuk membuat bakso aci ini adalah kanji atau tepung tapioka sebanyak 500 gram, dan ini tepung terigu sebanyak 150 gram. Terus ada air 600 ml. Selanjutnya yakni jangan lupa yang paling penting adalah dimana nanti untuk pencampuran pertama bahan dasar ini tepung tapiokanya jangan dipakai semuanya. Ini kita saring, kita ayak, sisahkan untuk nanti ya. Nanti untuk apa kita lihat saja. Nah, kita sisakan kurang lebih 100 gram supaya nanti ketika kita membuat bulatan bakso acinya atau ciloknya tidak lengket di tangan. Kita ayak, nah sudah. Kalau kurang bisa kita tambahkan. Pokoknya nanti kita harus menyisahkan untuk tangan kita supaya tidak lengket. Terus ini ada tepung terigu ini semuanya tidak apa-apa. Perbandingannya kita lebih banyak tepung tapioka supaya bakso aci itu identik dengan kenyal. Nah, kalau sudah bersih, selanjutnya untuk membuat bumbunya kita masukkan semua bawang putihnya kita haluskan, dimasukkan juga sekalian ini penyedap rasa, garam maupun lada bubuk. Kita masukkan semuanya, yuk kita ulek, kita haluskan. Didihkan air. Yang terpenting dalam membuat ini airnya harus memang benar-benar mendidih atau air panas. Ingat, air panas, jangan air dingin. Bumbunya ini dicampur ke dalam air yang mendidih tadi. Jangan ketika memasukkan air baru bumbunya dimasukkan ke adonan, jangan seperti itu, supaya tercampur dengan rata. Setelah halus kita masukkan ke air. Kita masukkan ke air semuanya. Setelah kita masukkan ke air, nanti kita panaskan hingga mendidih. Dan juga ini dimasukkan juga daun bawang beserta daun prenya kita masukkan. Ini untuk mempercantik tekstur daripada bakso acinya, seperti ada hijau-hijau supaya nggak polos. Yuk kita panaskan dulu. Setelah beberapa saat ini airnya mendidih, selanjutnya kita tuangkan ke adonan tepung tapioka dan tepung terigu tadi, yang mana teksturnya ini agak halus, lebih halus. Walau apapun tepung tapioka mereknya itu bagus ataupun yang biasa, tetap
harus kita ayak supaya teksturnya lebih lembut. Kita masukkan perlahan-lahan, sambil diaduk. Nah, walaupun ini tadi airnya 650 ml, tetap kita tuangkan secukupnya, atau kalau teksturnya jangan terlalu lembek, jangan terlalu mencair, agak padat, sekiranya bisa terbentuk bulat. Membulatkannya itu enak. Kita aduk terus, ingat jangan langsung semuanya, kita aduk terus hingga merata. Yang terpenting adalah memang airnya jangan terlalu lembek. Kita aduk terus. Walaupun airnya ini masih sisa, tetap kita tidak akan menuangkan semuanya, karena kalau adonannya ini terlalu lembek nanti tidak bisa akan dibentuk bulat. Selanjutnya, nah ini kita tuangkan minyak secukupnya dulu, baru kita aduk lagi. Minyak juga untuk fungsinya tidak lengket ketika dibentuk bulat itu tadi. Nanti bentuk bulatannya tidak menyatu satu dengan yang lainnya. Sisa airnya nanti bisa kita gunakan pada waktu memasukkan bulatan-bulatan cilok. Nanti dimasukkan ke air mendidih untuk bulatan-bulatan ciloknya. Kita aduk terus. Jika adonannya sudah seperti ini, kita coba apakah sudah bisa ya dibuat bulat-bulatan. Ternyata masih lengket dan masih lembek. Kita bisa masukkan sisa tepung tapiokanya tadi supaya tidak terlalu lembek. Sedikit-sedikit kita aduk lagi. Bisa teman-teman, sobat-sobat, konco-konci, dan kawan kawin bisa mengaturnya sendiri, bisa dikira-kira tersendiri bagaimana adonannya ini nanti. Ini masih juga lembek, tenang teman, ini tangan saya sudah steril, tadi sudah cuci tangan pakai sabun juga sekalian. Jika sudah seperti ini, bisa kita coba lagi apakah sudah bisa dibentuk bulat-bulat. Masih lengket, aduk terus sampai merata, aduk terus bulat, tekan. Yang penting meratanya ini. Bisa juga ditambahkan lagi jika adonan sudah seperti ini. Kita coba dulu gimana cara biasanya kalau panas memang ini agak lengket di tangan. Nah kalau sudah dingin, kita bentuknya sudah bagus, kita siapkan wadah sambil kita membuat bulat-bulat ini. Didihkan air secukupnya untuk memasak supaya ini nanti sudah selesai, sudah mendidih airnya. Ingat, oh ya, ini tadi sisa daripada air bumbu, bisa kita masukkan ke air untuk memasak cilok ini. Setelah kita tunggu beberapa saat airnya mendidih, sisa minyak tadi kita masukkan secukupnya supaya ketika bakso aci atau ciloknya dimasukkan tidak saling lengket kayak aku dan dia. Oke, ini bisa kita masukkan bakso acinya. Kita masukkan satu persatu.
supaya tidak saling lengket. Kita bisa memperkirakan di mana letak jatuhnya, seperti jatuhnya hatiku kepada dia. Ini nanti untuk tahu sudah matang atau belum, tentunya kita nunggu sampai semuanya mengambang. Kalau sudah mengambang berarti itu berarti itu ciloknya sudah matang dan bisa dicicip bagaimana rasanya. Oke, kita lanjutkan membuat bulatan-bulatan tadi sambil kita nunggu semuanya ini mengambang. Kita besarkan apinya. Oke, nah ini sudah kelihatan mengambang satu persatu. Teman-teman, sobat-sobat, konco-konci dan kawan dan kawin, teman-teman semuanya bisa mencoba di rumah. Nah, kita lihat bagaimana teksturnya, putih, tapi nanti ketika sudah dingin agak kegelapan warnanya. Kalau sudah mengambang semuanya seperti ini, kita bisa membiarkannya agak lama sedikit supaya memang benar-benar masak sampai ke dalamnya itu, supaya tidak ada masih yang kurang matang. Biasanya itu kalau terlalu besar memang kurang matang. Ini bisa kita aduk, kita angkat, kita tiriskan, kita siapkan wadahnya. Kita tiriskan seperti ini. Selanjutnya sampai adonan yang kita bulatkan tadi habis. Kita lanjut, setelah kita angkat kita masukkan lagi nanti gelombang yang kedua bulatan-bulatannya. Oke, selang beberapa waktu, tara, akhirnya sudah jadi. Nah, ini saya memakai saus sambal yang biasanya dijual di pasar maupun di supermarket. Teman-teman bisa mengkreasikannya sendiri bagaimana cara membuat bumbunya. Teman-teman bisa melihat di YouTube banyak sekali. Karena ini nanti keterbatasan waktu, jadinya saya mencoba bagaimana mencicipinya dengan saus seadanya. Yuk. Ketika digigit memang tidak bisa langsung putus, agak molor seperti janji-janji mantanmu. Kita mencobanya lagi. Ya, ini semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda.